Ya, Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ya, selamat pagi sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta. Kembali lagi bersama kami di 1467 AM Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Ya, bagaimana kabarnya sobat muslim di pagi hari ini? Semoga sobat muslim dalam keadaan sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kebaikan, perlindungan, rahmat, keberkahan untuk kita semua dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita bersua kembali di kesempatan pagi hari ini di program Khazanah Islam. Insya Allah dalam program Khazanah Islam di pagi hari ini kita akan segera simak dan dengarkan kembali kajian serial Parenting Spesial Islami atau kajian spesial Parenting Islami yang dibersamai kembali oleh guru kita Ustadzuna Abu Salma Muhammad Hafizallahu Ta'ala. Di mana di pagi hari ini kita kembali akan sama-sama melanjutkan pembahasan dari kajian serial mengajarkan anak tauhid dengan bertanya jawab, yang pada pagi hari ini kita akan masuk di pertemuan selanjutnya, yakni di pertemuan ke-31 dengan pembahasan ihsan. Ya, kami ulangi, Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, pada pagi hari ini kita akan sama-sama kembali mengikuti kajian serial Parenting Islami bersama Ustadzuna Abu Salma Muhammad Hafizallahu Ta'ala. Dan di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari Qotoyib, buah karya Syekh Salim Sa'ad Al-Tawil Hafizallahu Ta'ala. As'ilah wa ajwibah li sighari la yastagni anhul kibaru. Dan kita akan tiba pada pertemuan yang ke-31 dengan tema pembahasan ihsan, melanjutkan pertanyaan dari pertanyaan yang ke-66. Bagi sobat muslim yang ingin mengajukan atau menyampaikan pertanyaannya seputar pendidikan anak, silakan di pagi hari ini sobat muslim bisa sampaikan pula pertanyaan parenting ke nomor 0823 2727 5333. 0823 2727 5333. Dan baiklah sobat muslim, kita alhamdulillah di pagi hari ini telah terhubung secara langsung dengan kediaman beliau, Al-Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizallahu Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yusuf. Jazakallah khairan, Ustadz, atas waktunya dan kesempatan yang diberikan di pagi hari ini, Ustadz. Bagaimana kabar, Ustadz? Wa jazakallah khair, alhamdulillah Mas Yusuf sehat walafiat, dan mudah-mudahan antum, keluarga, teman-teman juga senantiasa diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallah. Baik sahabat muslim, kaum muslimin, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah dibersamai kembali oleh beliau Ustadzuna Abu Salma Muhammad Hafizallahu Ta'ala. Dan mari kita persiapkan diri untuk kembali mengikuti pelajaran bersama beliau dari kajian spesial Parenting Islami yang kembali akan membahas kaidah dalam mengajarkan anak tauhid dengan bertanya jawab. Kita siapkan lembaran catatan beserta alat tulis kita kembali. Dan dari studio Radio Muslim Yogyakarta kami mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat belajar. Kepada Ustadzuna dipersilakan, Falia tafadhol mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du.
Ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah, pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja dan juga yang mengikuti kajian kita baik di YouTube atau di platform yang lainnya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di hari ini kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan bahasan kajian kita yang masih membahas kutayib yang nafiah, yang bermanfaat insyaallah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh ya Salim bin Sa'ad At-Tawil hafizahullahu taala wa nafa'allahu bihi al-Islam wal muslimin, yaitu sebuah tulisan atau sebuah risalah yang ringkas dan sederhana namun banyak manfaat yang berjudul As'ilatu wa Ajwibatu Lisigori ma la yastaghni anhul kibar, yaitu tanya jawab untuk anak-anak yang juga dibutuhkan oleh orang-orang dewasa. Dan insya Allah di kesempatan ini kita akan melanjutkan pertanyaan yang ke-66. Ya, bagi yang punya e-booknya bisa dibuka di halaman 87. Ya, dan ini adalah bagian dari lanjutan ya. Artinya urutan marotib yang dibuat oleh Fadilatul Syekh di sini sebagaimana marotib atau urutan ketika Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah dan bertanya tentang 3 hal, yaitu akhbirni anil Islam, anil iman, wa anil ihsan. Ya, ya wahai Muhammad, kata Jibril, sampaikan kepadaku tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Dan para ulama menerangkan bahwa ini juga menunjukkan maratib, tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah Islam, Muslim. Kemudian di atasnya adalah iman, mukmin, baru kemudian ihsan, muhsin. Jadi ihsan ini adalah tingkatan yang paling atas. Dan ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali untuk sudah kita ajarkan kepada anak kita dari semenjak dininya. Jadi kita insya Allah di sini akan membahas tentang ya pentingnya konsepsi ihsan dan mengajarkannya kepada anak-anak kita. Nah, jadi pertanyaan ke-66 adalah kita tanyakan kepada anak kita, "Nak, apakah ihsan itu?" Maka jawablah, ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan itu adalah an ta'budallah subhanahu wa ta'ala, yaitu engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ka'annaka tarahu. Ya, ka'annaka artinya seakan-akan. Ya, artinya ka'annaka di sini bukan artinya kita melihat Allah secara hakikatnya, tidak, seakan-akan kita bisa melihat Allah. Inilah yang dimaksud dengan al-musyahadah. Ya, ini adalah al-musyahadah, rukun dari ihsan yang paling tinggi, al-musyahadah. Ya, yaitu bagaimana kita bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu kita, ma'rifah kita. Ketika kita belajar mengenal Allah, belajar nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan Allah yang sempurna, maka kita berupaya untuk menghadirkan Allah. Meskipun kita nggak tahu bagaimana zatnya Allah, bagaimana bentuknya Allah, bagaimana rupanya Allah, nggak ada ya di antara kita yang tahu. Nah, oleh karena itu makanya ihsan ini adalah kedudukan dan posisi yang paling tinggi dari seorang hamba. Ketika dia beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihatnya. Ya, maka dikatakan ka'annaka, seakan-akan kita bisa melihat Allah. Karena sejatinya kita nggak bisa melihat Allah di dunia ini. Nah, ini bahasan ini sudah kita bahas ya di pertemuan yang lalu tentang akidah Ahlus Sunnah, ru'yatullah, yang merupakan nikmat yang paling besar bagi penghuni surga. Yaitu bisa melihat Allah nanti di surga. Di dunia ini, kita nggak bisa melihat Allah. Tapi kita bisa menghadirkan hati kita seakan-akan kita bisa melihat Allah. Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Yaitu ketika seseorang dia bisa menghadirkan al-musyahadah. Al-musyahadah seakan-akan dia bisa melihat Allah. Nah, tapi ternyata tidak semua orang mampu. Makanya dikatakan fa in lam takun tarahu, apabila engkau tidak mampu untuk melihat Allah, artinya menghadirkan untuk bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia Allah melihatmu. Nah, yang kedua ini baru adalah rukun yang kedua dari ihsan,
yaitu al-muraqabah, ya. Al-muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama ya, yaitu ihsan itu memiliki dua tingkatan ya, yaitu tingkatan al-musyahadah, tingkatan yang paling tinggi ya, dan yang kedua adalah tingkatan al-muraqabah, yaitu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, baik, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya seseorang tidak akan mampu dia menghadirkan musyahadah. Dia tidak akan bisa menghadirkan musyahadah seakan-akan bisa melihat Allah apabila dia tidak berupaya untuk mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan dengan cara yang sahih, dengan cara yang benar. Ya. Dan yang dimaksud dengan musyahadah ini bukan seperti berimajinasi, membayangkan Allah itu seperti cahaya, Allah itu seperti ini, atau menghadirkan lafaz nama Allah, itu bukan seperti itu ya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah menghadirkan hati ya, bahwasanya ketika kita beribadah kita sedang menghadap Allah. Walaupun kita nggak tahu bagaimana bentuk rupanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya begini ya, ini cuman sebagai ilustrasi saja ya. Cuman sebagai ilustrasi. Ya, kita tahu nih, seperti ceritanya orang-orang dahulu yang begitu mengagungkan raja-raja mereka, padahal manusia. Ya, kayak misalnya seperti kerajaan-kerajaan zaman dahulu, yang namanya raja atau kaisar itu dianggap seperti dewa. Ya. Nah, itu banyak di dalam keyakinan-keyakinan mereka di zaman dahulu, yaitu di kerajaan-kerajaan seperti di Korea atau di Cina, bahkan di Indonesia, yang namanya raja atau kaisar itu tidak boleh dilihat oleh siapapun. Makanya kaisar itu biasanya ketika sedang melakukan pertemuan itu ada semacam tabirnya. Jadi ditutup. Artinya tidak boleh setiap orang itu bisa melihat kaisar. Ya, kecuali orang-orang terdekatnya saja. Nah, biasanya kalau ada orang-orang yang datang ya, yang bukan dari orang-orang yang punya kedudukan tinggi, biasanya mereka datang mulai dari pintu itu sudah bersujud-sujud, ya. Jadi mereka sudah bersujud-sujud menghinakan dirinya di hadapan kaisar ataupun raja. Mereka merangkak, bahkan mereka itu seperti bukan merangkak itu ya, bahkan seperti kayak ular gitu ya. Jadi seluruh anggota tubuhnya itu ditaruh di atas lantai, kemudian mereka merangsek maju dan menghinakan dirinya dan menundukkan kepalanya, dan mereka itu benar-benar menghinakan dirinya. Nah, ini adalah potret sebagian manusia. Mereka menghinakan dirinya di hadapan manusia yang lainnya, meskipun itu raja. Dan ini kehinaan. Tapi kalau kita perhatikan, mereka bisa loh menghadirkan, mereka merendahkan diri mereka di hadapan rajanya, kaisarnya, meskipun mereka enggak melihat rajanya. Meskipun mereka tidak melihat kaisarnya. Tapi ketika mereka hadir di situ, mereka merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, ya, mengabdi kepada kaisarnya, meskipun nggak bisa melihat dengan matanya, mereka tahu kaisar ada di depannya, meskipun tanpa mereka lihat. Artinya manusia mampu melakukan seperti ini. Dalam hal yang sifatnya kesyirikan seperti ini saja, ya, manusia mampu. Karena ini bagian dari kesyirikan. Karena menghinakan diri di hadapan makhluk itu kehinaan yang sejati. Tapi apabila seorang hamba, makhluk, kita menghinakan diri di hadapan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, kita mengabdi, beribadah ya kepada Allah dengan cara menghinakan diri kita, merendahkan diri kita, itulah ibadah, itulah ya kemuliaan. Karena kita mengabdikan diri kita kepada Zat yang maha sempurna, yang maha mulia, yang tentunya nggak bisa dibandingkan sedikit pun dengan selainnya. Dan itu adalah kemuliaan. Nah, kalau manusia saja ketika dia mengabdi kepada manusia yang lain, atau kepada dewanya, atau kepada sesembahannya,
dia mampu menghadirkan seakan-akan ya sesembahannya itu ada di hadapannya, maka tentunya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang muhsin, ihsan, ketika kita beribadah, kita bisa menghadirkan diri seakan-akan kita berada di hadapan Allah. Jadi ketika kita sholat misalnya, kita menghadirkan hati kita. Kita memenuhi syarat-syaratnya sholat, kewajiban-kewajiban sholat, rukun-rukunnya sholat. Kemudian kita berdiri, kita menghadap kiblat, kita telah berwudu, kita telah bersuci, kita mengenakan pakaian yang layak, ya pakaian yang baik, karena kita sedang menghadap Allah. Ya, kita menghadap ya raja di raja, ya, yaitu Al-Malik, sang raja yang merajai seluruhnya. Dan sepatutnya kita mempersiapkan diri kita dengan memuliakan Allah, raja kita, malik kita, penguasa kita, pemilik kita. Baru kemudian setelah itu kita bertakbir, memuji dia, Allahu Akbar. Seakan-akan kita memuji Allah yang ada di hadapan kita. Kita sedang hadir, ya, dekat menghadap Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak melihat Allah. Itulah musyahadah. Lalu kemudian kita pun berdoa meminta kepadanya dengan membaca iftitah atau istiftah. Kemudian kita membaca Al-Fatihah. Kemudian kita membaca surat yang lainnya. Kemudian kita bertakbir kembali dan kita menundukkan separuh dari tubuh kita. Mengagungkan Allah. Mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Engkau ya Allah yang maha agung. Mengagungkan Allah dengan kita merendahkan ya separuh dari tubuh kita. Kemudian kita berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Kita memuji Allah. Allah mendengarkan siapa saja yang memujinya, menyanjungnya. Kemudian pun kita bertakbir kembali, ya, mengagungkan Allah dan kita bersungkur, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Karena sejatinya seseorang ketika dia sholat, dia sedang berbisik-bisik dengan Allah. Nah ini harus dihadirkan, bisik-bisik berarti kita sedang dekat dengan Allah. Meskipun kita belum tahu bagaimana Allah itu, tapi kita tahu Allahu Azza wa Jalla itu adalah Rabb kita yang kita sedang bermunajat, meminta, mengabdi, merendahkan diri di hadapannya. Itulah musyahadah, ya, musyahadah, ya. Dan ini adalah musyahadah mengharuskan orang atau hamba itu mengenalnya, mempelajari tentang Allah, ma'rifatullah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, sesuai dengan apa yang Allah terangkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Ya, artinya kita hanya berpijak kepada dalil. Dalil yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Karena yang paling tahu tentang Allah adalah Allah sendiri, manusia yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah. Nah, oleh karena itu, tingkatan musyahadah ini, ya tentunya tidaklah sama dengan tingkatan sebagian orang-orang, mohon maaf ya, yang berusaha mengimajinasikan Allah. Seperti orang-orang sufi misalnya. Ya, jadi kayak digambarkan bahwasanya Allah itu begini, Allah itu seperti api, seperti cahaya, seperti ini, ya. Atau bahkan kadang-kadang ada orang-orang itu yang memajang foto, ya, kakeknya atau gurunya di depannya dia. Ini bisa jatuh kepada syirikan, ya. Yaitu ketika dia memajang gambar-gambar atau dia membayangkan, ya, orang-orang atau manusia atau makhluk ketika dia sholat. Ini bisa jatuh kepada syirik, ya. Nah, karena itu, ya jemaah sekalian menggunakan Allah yang namanya musyahadah, yang merupakan bagian dari ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, itu adalah tingkatan yang paling tinggi musyahadah. Ini berangkat dari orang yang paling mengenal Allah. Orang yang paling banyak, ya, ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian, ya, di bawah itu adalah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu tidak sanggup untuk menghadirkan, ya, bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Inilah muraqabatullah. Dan muraqabatullah ini adalah juga tingkatan yang tinggi. Yaitu ketika seseorang dia meskipun tidak mampu menghadirkan dirinya bisa melihat Allah, tapi dia merasa diawasi Allah. Dia merasa dilihat Allah. Dia merasa diperhatikan Allah Subhanahu wa taala.
Allah melihatnya, Allah memperhatikannya. Ya. Dan ini juga berangkat dari ilmu. Dan ini juga di antara di antara salah satu pilar pendidikan Luqman alaihissalam yang harus kita ajarkan kepada anak kita, yaitu menumbuhkan muraqabatullah agar mereka senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Nabi juga menasihatkan kepada sahabatnya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, ya. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengajarkan anak muraqabatullah ini juga di antara poin yang penting sekali dalam rangka untuk membangun imunitas anak dari segala bentuk keburukan. Karena anak yang dia terbentuk muraqabahnya, maka dia akan menjadi sosok anak yang kuat, menjadi pemberani. Dia nggak merasa takut. Kenapa? Karena ada Allah yang senantiasa membersamai dia. Ya, sehingga dimanapun dia berada, pertolongan Allah akan selalu bersama dengan dia. Dan dia juga akan semakin bersemangat di dalam beribadah. Kenapa? Karena Allah melihatnya. Dan dia juga akan menjauh dari keburukan-keburukan. Kenapa? Karena Allah melihatnya. Dia malu melakukan keburukan karena Allah memperhatikan dia dan melihat dirinya. Ya. Nah, ini adalah tingkatan yang kedua dari Dari ihsan, yaitu muraqabatullah. Muraqabah yang paling tinggi adalah apa? Musyahadatullah. Yaitu ya seakan-akan bisa melihat atau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempelajari tentang ihsan ya, itu juga suatu hal yang penting kita berupaya untuk memahami makna dari kata ihsan ini sendiri. Ya. Dan di antara metode para ulama kita ketika memahami sesuatu istilah, maka tidak lepas dari melihatnya dari dua sisi. Pertama, sisi secara lingual, secara bahasa, lughatan. Yang kedua, sisi secara terminologi atau istilahan. Ya. Nah, kata ihsan itu masdar dari kata ahsana. Ahsana yuhsinu, ihsanan. Artinya adalah berbuat baik, ya. Ja'a bi fi'li hasanin, yaitu datang dengan melakukan perbuatan baik. Itu makna secara bahasanya. Ya. Lawannya adalah al-isaah. Lawan dari al-ihsan adalah al-isaatu. Al-isaah artinya adalah ja'a bi fi'li su'in, yaitu datang berbuat keburukan, ya. Asa'a yusi'u isaatan, ya. Artinya berbuat buruk. Ihsan adalah kebalikannya, yaitu ya ahsana yuhsinu ihsanan, yaitu berbuat kebaikan. Itu makna secara bahasa. Jadi makna secara bahasa arti ihsan adalah berbuat baik, ya. Adapun secara istilah, maka kata para ulama ada dua macam, ada dua jenis ihsan itu sendiri. Dikatakan al-ihsanu naw'an. Ihsan itu ada dua macam. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Alawi Abdul Qadir As-Saggaf, ya, hafizahullah. Al-ihsanu naw'an. Yang pertama adalah ihsanu fi ibadatil khaliq. Ihsan di dalam mengibadahi sang pencipta Allah. Yang kedua, ihsanun fi hukukil khalqi. Ihsanun fi hukukil khalqi. Ihsan, berbuat ihsan di dalam hak-haknya makhluk. Kalau tadi berbuat ihsan di dalam haknya Allah, yaitu ibadah, mengibadahi Allah sang pencipta. Yang kedua adalah ihsan di dalam menunaikan haknya makhluk. Nah, yang dimaksud dengan ihsanun fi ibadatil khaliq adalah sebagaimana kata Nabi SAW tadi, yaitu ya bi an ya'budallaha ka'annahu yarahu fa illam yakun yarahu fa innallaha yarahu. Ya. Yaitu engkau ya seseorang yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, atau kalau enggak maka sesungguhnya Allah yang melihatnya. Ya. Nah, jadi ini adalah ihsan di dalam
beribadah kepada Allah, menghadirkan musyahadah atau menghadirkan ya muraqabah ya. Kenapa kok musyahadah itu yang paling tinggi? Karena orang yang menghadirkan musyahadah ya seakan-akan dia itu melihat Allah, maka berarti dia juga sudah menghadirkan muraqabah ya, merasa diawasi Allah. Jadi dia sudah langsung menghadirkan dua hal itu, musyahadah dan muraqabah. Tapi fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, apabila engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah melihatmu, berarti orang tersebut dia tidak mampu menghadirkan musyahadah, tapi dia menghadirkan apa? Muraqabah. Ya, jadi dia menghadirkan merasa diawasi Allah meskipun dia tidak tidak bisa menghadirkan ya bahwasanya dirinya berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu adalah ihsan yang pertama, ihsanu fi ibadatil khaliq. Berbuat ihsan di dalam mengibadahi Allah Sang Pencipta. Yang kedua adalah ihsanun fi hukukil khalqi, yaitu berbuat ihsan di dalam menunaikan hak-haknya makhluk. Apa itu? Yaitu adalah buddu jami'il manafi' min ayyi naw'in kana li ayyi makhlukin yakun. Ya, yaitu berupaya untuk ya untuk apa? Untuk menghadirkan segala bentuk manfaat dengan berbagai macam cara dan juga terhadap semua makhluk, ya. Ya. Walakinnahu yatafawatu bi tafawutil muhsan ilaihim, akan tetapi perbuatan baiknya ini juga bervariasi, berbeda-beda sesuai dengan ya makhluk yang akan dia lakukan perbuatan baik kepadanya, ya, yaitu dilihat dari apa? Yaitu dilihat dari min haqqihim wa maqamihim, dilihat dari hak dan apa kedudukan mereka, ya. Nah, jadi tidak disamakan. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, yaitu apa? Kepada orang tua kita, dan ini selalu perintahnya datang setelah mentauhidkan Allah atau mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata. Misal contoh surat Al-Baqarah ya ayat ke-83 misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah semata, dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini yang pertama, baru kemudian kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik, ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat yang harus dikedepankan dalam hal ihsan adalah siapa? Adalah orang tua, ya. Adalah orang tua, ya. Nah, juga misalnya contoh lagi ya, juga sama, yaitu lebih mendahulukan orang tua dalam hal berbuat ihsan. Surat An-Nisa ayat ke-36. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sembahlah Allah semata, janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Nah, baru karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, ya, kemudian kolega atau teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Dan ini disebutkan oleh Allah ya di dalam sejumlah ayat, ya, di dalam sejumlah ayat. Juga di antaranya surat Al-An'am ayat 1
51 ya. Nah, juga di antara surat Al-Isra ayat 23. Baik. Kemudian juga dalam surat apa namanya? Surat Al-Ahqaf ayat 15. Perintah untuk berbuat ihsan kepada orang tua yang paling utama. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 90, Allah memberikan perintah, dan apabila perintah Allah itu datang, maka hukumnya wajib. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsana wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah ya menyuruh kalian, memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, berbuat kebajikan, ya, untuk menolong kerabat dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, ya. Nah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berbuat ihsan. Nah, dan jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ya jamaah sekalian dimuliakan Allah ya, bahwasanya ihsan di sini memang ada dua macam ya. Yang pertama berkaitan dengan haknya Allah dalam hal ibadah. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan hak-haknya makhluk, ya, yaitu berbuat baik kepada makhluk, tapi sesuai dengan tingkatan makhluk tersebut masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan konsepsi al-jaza' min jinsil amal, ya, yaitu balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Sebagaimana surat Ar-Rahman, Allah mengatakan hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsanu, ya. Artinya adalah dan tidak ada balasan untuk suatu kebaikan kecuali juga kebaikan pula. Artinya ketika seseorang berbuat kebaikan, maka tidak akan sia-sia kebaikan tersebut. Allah akan balas kebaikan itu. Bahkan Allah akan balas kebaikan tersebut dengan lebih utama lagi, dengan lebih baik lagi. Nah, baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Berkaitan dengan berbuat ihsan ya. Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat An-Nahl ayat 90, Allah memerintahkan kita innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, su'ila Ali radhiyallahu anhu an qaulillahi ta'ala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau pernah ditanya tentang firman Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan ihsan. Faqal, maka beliau menjawab, al-adlu wal insaf. Ya, berbuat adil maksudnya adalah insaf. Insaf artinya adalah berbuat objektif, ya. Pertengahan. Wal ihsanu adalah at-tafaddul. At-tafaddul artinya adalah yaitu maknanya berbuat kebaikan, ya. Jadi berbuat kebaikan. Nah, lalu kemudian Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, beliau juga mengatakan bahwasanya miftahu husuli rahmati al-ihsan fi ibadatil khaliq was-sa'yu fi naf'i abidihi, ya, fi naf'i abidihi. Dikata beliau adalah kunci diperolehnya rahmah kasih sayang Allah adalah dengan berbuat ihsan di dalam mengibadahi Allah Sang Pencipta dan berupaya untuk memberikan manfaat atau kebaikan kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, ya. Dan beliau juga mengatakan fa innal ihsana yafrahul qalb, ya, fa innal ihsana yafrahul qalb, ya, wa yashrahus sadr wa yajlibun ni'am wa yadfa'u an-niqam. Sesungguhnya berbuat ihsan itu akan, ya, akan menyenangkan hati, melapangkan dada, dan meraih kenikmatan dan menolak segala keburukan-keburukan, ya. Dan watarkuhu yujabud dham wadhiq. Meninggalkan berbuat ihsan pasti akan memperoleh, ya, kesusahan dan adhiq, ya. Jadi kesempitan, ya. Wa yamna'u usulun ni'am ilaihi, dan akan mencegah
dia memperoleh kenikmatan. Artinya tidak akan memperoleh nikmat, ya. Nah, jadi jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim, dengan berbuat ihsan, maka ihsan itu akan kembali lagi kebaikannya kepada kita. Kita akan senang hatinya, dada kita juga akan semakin lapang, kita akan semakin mendapatkan kenikmatan, dan tercegah dari keburukan-keburukan. Tapi kalau kita nggak berbuat ihsan, maka kita akan mendapatkan kesulitan dan kesempitan. Dan kita akan tercegah dari memperoleh nikmat. Ya. Nah, dan jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, yaitu tentang mereka-mereka yang meninggalkan berbuat ihsan, ya. Dikatakan wal jubnu, ya, sifat penakut atau pengecut, artinya adalah tarkul ihsan bil badan, yaitu meninggalkan perbuatan ihsan dengan tubuhnya, ya. Wal bukhlu, yaitu pelit, sifat bakhil adalah tarkul ihsan bil mal, meninggalkan perbuatan kebaikan dengan hartanya, ya. Nah, kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga beliau pernah mengatakan wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul ihsan. Ya, dan di antara manzilah atau apa namanya? Kedudukan, ya, dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kedudukan ihsan, ya, wa hiya lubbul iman. Dan ini adalah intisari atau saripati daripada keimanan. Wa ruhuhu wa kamaluhu, dan rohnya dan kesempurnaannya, ya. Wa hadhil manzilatu tajma'u jami'al manazil. Dan manzilah atau kedudukan ini, yaitu kedudukan ihsan ini, akan mengumpulkan segala macam manazil, segala macam kedudukan, ya. Akan apa namanya? Akan menghimpun semua kedudukan, ya. Nah, dan dikatakan wa kullu makila min awalil kitab ila hahuna fahuwa minal ihsan, ya. Dan apa namanya? Segala sesuatu, ya, yang diucapkan dari awal mula kitab, ya, dari awal Al-Qur'an, kitab hingga hingga akhirnya, maka semuanya itu adalah termasuk dari ihsan, ya. Ihsan, ya. Nah, baik. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu, ya, penting bagi kita untuk mengajarkan kepada anak kita tentang konsepsi ihsan ini, ya. Dan konsepsi ihsan ini, ya, kalau ringkasnya adalah kita pilah menjadi dua hal, yaitu yang vertikal, yaitu apa namanya? Hablum minallah, yaitu bagaimana kita membangun koneksi dengan Allah di dalam ibadah harus dengan ihsan, yaitu dengan cara musyahadah ataupun dengan cara apa namanya? Muraqabah, ya. Dan juga ada yang namanya secara horizontal, yaitu hablum minan nas, ya. Artinya menunaikan hak-haknya makhluk dan kita tetap berbuat baik. Dan itu juga tafawud, ya, bertingkat-tingkat dan berbeda-beda, bervariasi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi tidaklah sama. Karena ada tingkatan-tingkatan. Yang paling tinggi adalah kepada orang tua, ya. Itu yang paling tinggi. Makanya di dalam Al-Quran, perintah untuk berbuat ihsan kepada orang tua selalu datang setelah perintah mentauhidkan Allah yang merupakan haknya Allahu Azza wa Jalla, ya. Lalu kemudian juga harus berbuat ihsan di dalam hal-hal yang lainnya, ya. Juga bahkan termasuk berbuat ihsan terhadap alam semesta, ya, terhadap lingkungan, terhadap bumi, dan yang lainnya. Di antaranya adalah berbuat ihsan itu kita menjaga lingkungan kita, menjaga alam kita agar tidak rusak, ya. Karena merusak alam itu juga termasuk perbuatan zalim,
ya. Seperti misalnya perbuatan manusia yang merusak alam seperti melakukan penebangan liar, ya. Kemudian perburuan terhadap hewan-hewan yang sebenarnya tidak begitu dibutuhkan, ya. Dan juga yang semisalnya. Nah, biasanya yang seperti ini itu akan menyebabkan bencana bagi manusia itu sendiri, ya. Akan menyebabkan apa? Bencana. Seperti misalnya munculnya banjir, ya. Apa namanya? Lalu juga munculnya seperti adanya kerusakan-kerusakan alam, ya. Itu biasanya tidaklah lepas dari apa? Dari perbuatan tangan kita sebagai makhluk. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum, ya, Allah sebutkan Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, ya. Ya, artinya begitu tampak kerusakan baik di darat ataupun di lautan, itu semua disebabkan karena perbuatan tangan manusia, ulah manusia. Dan Allah menghendaki agar manusia merasakan sebagian dari ulah mereka, dari akibat ulah perbuatan tangan mereka sendiri, agar mereka manusia mau kembali ke jalan yang benar. Ya, itu semua karena apa? Karena kita nggak berbuat ihsan, kita nggak berbuat baik terhadap alam semesta. Artinya kita harus ya berbuat baik. Bahkan juga misalnya ya terhadap hewan yang diharamkan saja, anjing misalnya atau babi, nggak boleh kita menyakiti. Itu kadang-kadang ada anak-anak, mereka ketika melihat anjing, itu anjing dilempar, ya, anjing diganggu, disakiti karena dianggap sebagai hewan yang haram. Memang anjing itu haram dimakan, air liurnya najis, tapi tetap dia adalah makhluk hidup, nggak boleh disakiti, ya. Bahkan juga kalau kita perhatikan ya, itu di dalam sejumlah riwayat kita tahu ada seorang wanita eh, pezina, itu diampuni oleh Allah, dimasukkan surga, ya. Lantaran apa? Lantaran perbuatan ihsan, kebaikannya dia ketika dia melihat ada anjing kehausan, kemudian dia ambil dengan sepatunya dan diberikan minum, ya. Ya, itu dengan kebaikan yang mungkin tampak remeh oleh kita, itu bisa jadi kebaikan yang kecil itu bisa mengampuni dosa-dosanya yang lainnya. Karena pakai ikhlasan dia, karena dia berbuat ihsan. Nah, ini juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita konsepsi ihsan yang seperti ini agar berbuat baik, ya. Jadi di dalam ibadah yang berkaitan dengan hablum minallah, kita ajarkan dengan cara mengajarkan akidah yang benar, tauhid. Kita mengaitkan hati anak kita, membangun koneksi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar ibadahnya ibadah yang berkualitas. Agar ketika dia semakin mengenal Allah, semakin dia bersemangat untuk beribadah. Karena hakikat daripada ibadah adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita butuh untuk beribadah kepada Allah meski Allah tidak butuh dengan ibadah kita, dan Allah adalah Rabb kita yang maha baik. Semua perbuatan kita yang baik Allah tidak akan sia-siakan, Allah akan balas. Artinya kebaikan itu akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kemudian juga ada perbuatan ihsan kepada selain Allah, yaitu kepada sesama makhluk. Dan itu juga Allah akan balas kebaikan-kebaikan tersebut, ya. Dengan cara ketika kita berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada tetangga, maka itu juga akan dibalas oleh Allah. Makanya Nabi SAW sendiri itu mengingatkan tentang hak-hak bukan hanya orang tua, tetangga juga diingatkan oleh Nabi tentang hak mereka. Tamu juga diingatkan oleh Nabi tentang hak mereka, ya. Makanya dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengimani Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya, ya. Yaitu diantaranya dengan berbuat ihsan kepada mereka, ya. Bahkan juga ketika menyembelih, ya, kita tahu nih ya, itu seringkali umat Islam itu dituduh dengan tuduhan-tuduhan sadis. Buktinya dengan adanya argumentasi mereka dengan adanya Idul Adha, yaitu dilakukanlah penyembelihan terhadap
sejumlah hewan. Dikatakan itu adalah suatu hal yang sadis. Ini adalah apa? Adalah cara pikir manusia yang picik, licik, dan pendek. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita manusia, kita adalah pemakmur di muka bumi ini dan Allah tundukkan apa yang ada di dalamnya untuk kita, kemaslahatan kita, tapi harus kita jaga dan kita tetap berbuat baik. Jadi kita boleh, Allah halalkan sejumlah makanan dari hewan agar kita bisa mengambil manfaat darinya. Karena Allah ciptakan kita sebagai makhluk, kita itu bisa mengkonsumsi tumbuhan dan bisa mengkonsumsi hewan. Kita bisa mengasup protein nabati dan protein hewani. Dan ini tampak sebenarnya dari sunnah kauniyah Allah. Allah jadikan bentuk gigi kita itu ada gigi yang bersifat mengunyah, ya, yaitu seperti apa? Seperti giginya apa namanya? Herbivora dan juga gigi karnivora yang tercombine ya menjadi gigi omnivora. Artinya kita manusia secara tabiat mengkonsumsi tumbuhan dan mengkonsumsi hewan. Allah halalkan dan juga ada yang Allah haramkan dari hewan-hewan tersebut. Artinya ayam, kambing, unta, sapi itu adalah hal-hal yang diharamkan untuk bisa kita konsumsi. Makanya hewan-hewan tersebut itu bisa didomestikasi, bisa diternakkan untuk bisa diambil entah itu susunya, dagingnya, telurnya, kulitnya, dan bagian-bagian tubuh yang lainnya untuk kemanfaatan manusia. Tapi tetap kita diajarkan untuk berbuat baik, nggak boleh menzalimi mereka, menganiaya mereka. Ya, makanya di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'an. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Kata Nabi, al-ihsan ala kulli syai', yaitu perbuatan baik terhadap segala sesuatu. Ya, artinya harus berbuat baik. Di sini umum ini, ya. Nah, kemudian baru Nabi mengatakan fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ya. Kalau kita mau membunuh dan memang itu adalah suatu hal yang ketika itu kita dibolehkan untuk membunuh, maka membunuh dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha. Dan apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Ya, hendaknya kalian sebelum menyembelih tajamkan pisaunya dan jadikan hewan yang akan disembelih tersebut menjadi senang, menjadi nyaman. Ya, tidak ditakut-takuti, tidak disiksa. Bahkan ketika kita hendak membunuh nih hewan-hewan yang mengganggu misalnya seperti tikus, kecoa, nggak boleh disiksa, ya. Jadi kita boleh membunuh hewan-hewan yang membahayakan misalnya nyamuk, ya, itu boleh, ya. Nah, tapi dengan cara yang baik, jadi tidak disiksa. Misal kayak tikus, ya. Tikus itu hendaknya ketika sudah ditangkap langsung dibunuh, ya. Jadi jangan dibiarkan dia berada di perangkap berhari-hari kelaparan, ya, atau yang semisalnya. Jadi intinya yang sifatnya jadi menyebabkan hewan tersebut tersiksa gitu loh, ya. Nah, itu adalah suatu hal yang sudah diajarkan di dalam agama kita, yaitu fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuh dengan cara yang baik. Bayangkan, dalam hal urusan untuk membunuh saja, ya tentunya membunuh sesuatu yang memang boleh dibunuh, ya, yaitu diantaranya hewan-hewan yang membahayakan kita, ya. Maka tetap harus dengan cara yang ihsan, fa ahsinu, ya, fa ahsinu al-qitlah. Maka bunuhlah dengan cara yang baik. Termasuk juga ketika kita melakukan penyembelihan. Menyembeli ayam, menyembeli kambing, menyembeli sapi, menyembeli unta, tetap harus dengan cara yang baik. Makanya Nabi mengatakan wa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzabha. Karenanya agama kita itu begitu sempurna. Jadi ketika misalnya kita lihat ada hewan yang tidak disembelih, ya, yang tidak disembelih sebagaimana cara, ya, yang dituntunkan, maka hewan itu dianggap bangkai, tidak boleh dimakan. Misalnya ada hewan yang tidak disembelih, misalnya lehernya dipatahkan, ya, atau misalnya kepalanya
digeprok ya, atau disetrum misalnya. Ya, berarti itu hewan-hewan yang disiksa, dan hewan yang seperti ini sifatnya bangkai, nggak boleh dimakan. Ya, padahal asalnya mungkin halal. Tapi karena dengan cara yang tidak dibenarkan, diantaranya dengan cara penyiksaan, maka hewan tersebut menjadi tidak halal dimakan. Karenanya sebagai seorang muslim ketika hendak menyembelih hewan harus dengan cara yang baik. Dan itu ada etika-etikanya, adab-adabnya. Di antaranya jangan menyembelih hewan di hadapan hewan yang lain, harus di tempat yang tertutup ya. Dan kemudian juga sebelum menyembelih hewan itu dijadikan nyaman dulu. Maka dikatakan wal yurih dzabihatahu. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ya betapa indahnya agama kita. Agama kita agama ihsan, mengajarkan kebaikan. Jadi ada kebaikan yang merupakan kunci yang utama, yang merupakan pondasi, yang merupakan dasar, merupakan fundamen, yaitu ihsan dalam hal ibadah kepada Allah. Karena ini yang akan menjadi fundamen kita sebelum kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada selain Allah. Karena bagaimana mungkin seorang manusia dia akan berbuat baik kepada makhluk sementara dia tidak berbuat ihsan kepada penciptanya. Ya, apalagi tidak menunaikan haknya penciptanya Allah. Karenanya haknya Allah ditunaikan terlebih dahulu dengan cara ibadah, dan ibadah itu hendaknya dengan musyahadah atau dengan muraqabah. Ini tingkatan yang paling tinggi, ihsan. Kalau enggak ya tingkatan iman, ya kalau enggak tingkatan yang paling rendah Islam, Muslim. Itu udah tingkatan yang paling rendah. Ya. Nah, baik, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya. Mungkin masih ada sedikit waktu Mas Yusuf, apabila ada pertanyaan yang bisa saya jawab akan saya jawab. Yang tidak bisa mungkin ya harap di maklumi ya. Karena tidak semua pertanyaan ya bisa kita jawab. Nah, Ustadz, jazakallah khairan, Ustadz. Ya, mungkin kita coba bacakan satu pertanyaan, Ustadz, yang Baik. masuk. Nah. Pertanyaan dari chat WhatsApp. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana sikap ortu jika selama ini telah berusaha mengenalkan anak akan halal haram dan mendidik agama yang ortu ketahui, tapi ternyata mendapati anak diam-diam nonton film dan video-video artis luar negeri. Anak-anak ini masih SMP. Mohon nasihatnya, Ustaz. Nah, toyib ya. Jadi sebenarnya yang perlu kita pahami adalah ya, memang kewajiban orang tua adalah mendidik kebaikan, ya, mengajak kepada hal-hal yang baik, juga mencegah daripada keburukan-keburukan. Dan mencegah dari keburukan itu yang paling utama dan pertama adalah dengan cara wiqayah, yaitu melakukan tindakan preventif terlebih dahulu. Contoh misalnya, ya, di antara bentuk wiqayah itu adalah melakukan tasfiyah. Ya, tasfiyah itu ya tentunya dari dua sisi, yaitu tasfiyah ma'nawiyah, yaitu tasfiyah hati. Ya, di antaranya adalah tazkiyatun nufus, ya tentunya dengan cara mendekatkan anak kita kepada Allah dengan banyak berzikir, ya banyak beristighfar. Kemudian juga dikenalkan dengan amalan-amalan hati, ya. Itu diantara bentuk tasfiyah hati, ya, tazkiyatun nafs, ya. Di antaranya dengan kita ajarkan konsep ihsan ini, yaitu agar mereka muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pondasi kunci, yaitu mereka merasa diawasi Allah. Ya, karena kalau kita mendidik anak kita cuma dengan sekedar marah, ya, ngomel, memberikan hukuman dan yang semisalnya, itu biasanya anak hanya akan terbentuk muraqabatuna, merasa diawasi kita, orang tua. Artinya mereka akan menjauhi keburukan kalau ada kita. Nggak ada kita, maka mereka merasa tidak ada yang mengawasi, mereka akan melakukan keburukan-keburukan tersebut. Makanya kita harus ajarkan anak kita untuk muraqabatullah. Ini adalah bagian dari tasfiyah yang pertama, yaitu tazkiyatun nafs. Kemudian adalah tasfiyah yang kedua adalah tasfiyah bersifat madiyah, yaitu bersifat fisik. Yaitu kita jauhkan, ya, misalnya hal-hal yang dapat memfasilitasi anak kita di dalam keburukan yang haram, kayak alat musik, kemudian juga ada televisi-televisi. Ya, boleh sebenarnya kita
kita ada televisi, tapi juga harus sudah difilter isinya, dijauhkan dari konten-konten yang jelek. Kemudian juga gadgetnya, gawainya itu juga sudah kita filter, sudah kita kunci. Kalau perlu pakai parental control ya, artinya dia supaya tidak bisa melihat tontonan-tontonan yang lainnya. Ya, nah tapi tasfiyah ini itu hanyalah sebagai pensupport saja, sebagai pendukung saja, ya. Jadi ini bukan suatu hal yang paling penting, bukan. Karena kalau Anda menjauhkan anak Anda misalnya dari televisi, dari gadget, Anda cuma mampu untuk menjauhkan mereka dari rumah doang. Cuman dari rumah. Artinya kita bisa mensterilkan keburukan dari rumah kita. Tapi ketika sudah di luar rumah, kita nggak mampu untuk mensterilkannya. Ya. Sehingga yang paling berperan di sini adalah apa? Adalah imunitas kejiwaan. Imunitas iman. Itu yang paling penting. Makanya membangun imunitas itu penting. Ya, terutama imunitas berupa muraqabatullah ini. Merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, kita hendaknya melakukan pendekatan kepada anak kita, apalagi udah SMP, dia sudah balik, itu dengan pendekatan yang hikmah, yaitu menjadi sahabat. Ya, jadi tidak lagi kita melakukan pendekatan-pendekatan hanya sekedar ngomel-ngomel, marahin. Itu biasanya udah nggak efektif. Bukan artinya kita nggak boleh saja, ya, sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi. Tapi secara asal hendaknya kita melakukan pendekatan seperti sahabat, ya. Dan juga ini mengharuskan kita sebagai orang tua, kita harus bisa menjadi pendidik sekaligus sahabat yang dipercaya oleh anak kita. Karena ketika dia dalam usia sudah balik, ya, dia sebenarnya sudah ada di dalam dirinya, Allah sudah berikan di dalam dirinya yang namanya ya al-ghorizah, naluri-naluri, diantaranya naluri-naluri berupa syahwat, hasrat, ketertarikan kepada lawan jenis, ya, dan yang semisalnya. Nah, kalau orang tuanya nggak bisa menjadi orang yang dekat, yang dipercaya oleh anaknya, maka anaknya akan pertama bisa jadi dia akan mencari informasi dari orang-orang atau dari sarana-sarana yang malah membahayakan si anak. Tanya ke temannya atau tanya ke orang lain yang malah membahayakan, malah menjerumuskan, atau dia cari di internet, itu alih-alih dapat informasi yang bermanfaat, malah dapat hal-hal yang semakin menjerumuskan anak ke dalam keburukan. Ya. Nah, jadi itu penting sekali bagi kita orang tua untuk melakukan pendekatan yang tepat. Karena kalau anak nggak percaya, itu tadi yang pertama, dia akan mencari jawaban-jawaban yang dari orang-orang atau dari sarana-sarana yang malah menjerumuskan. Atau yang kedua, ya, si anak, ya, dikarenakan dia tidak bisa mendapatkan maklumat yang tepat dan batasan-batasannya, akhirnya dia pun terperangkap dengan hawa nafsunya. Karena menurut dia ini suatu hal yang menyenangkan, ya, ini suatu hal yang bisa bisa memenuhi syahwatnya, ya, akhirnya dia akan melakukan hal tersebut gitu loh. Ya, semakin berusaha untuk memenuhi hasrat dan syahwatnya. Itu yang tentunya berbahaya. Ya. Karena itu makanya penting bagi kita sebagai orang tua bisa hadir sebagai teman yang dipercaya. Dan di antara nasihatnya Syekh Al-Munajjid untuk anak-anak yang sudah ABG seperti ini, ya, selain kita bersahabat dengannya, perlu kita membuat adanya majelis-majelis, ya, musyawarah, majelis curhat. Ya, misalnya Anda curhat kepada anak Anda, boleh. Anda ada masalah, curhat, ngobrol sama anak Anda. Misalnya, nak, Umi kemarin ini, nak, ada masalah ini, gini. Itu kalau menurut kamu gimana itu? Agar anak merasa dia dipercaya oleh orang tuanya, dia dibutuhkan oleh orang tuanya. Dan ini juga akan membangun di dalam diri anak, dia merasa diakui, dihargai, sehingga dia pun akan melakukan hal yang sama. Ketika ada masalah, dia pun juga akan curhat sama orang tuanya.
Jadi yang paling utama adalah itu bangun ya di dalam fase ini kita sebagai sahabat bagi anak kita. Ya, makanya dikatakan wasahibhu fi sab'in, yaitu bersahabatlah di 7 tahun yang ketiga ya. Jadi yang pertama adalah ya apa namanya? Laibhu fi sab'in wa adibhu fi sab'in wa sahibhu fi sab'in. Bermain di 7 tahun pertama, takdib di 7 tahun kedua, dan bersahabatlah di 7 tahun ketiga ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, lakukanlah pendekatan dialogis ya. Ya, kita lakukan pendekatan dialogis. Dialog, diskusi dengan anak dengan cara yang baik ya. Misalnya ya sebelum atau alih-alih kita sudah menghukumi, menvonis kamu ngapain seperti itu haram, nggak boleh ya. Kita lakukan pelan-pelan. Kita cari tahu dulu ya. Jadi kita membangun koneksi, memperbaiki koneksi dulu kita dengan anak kita sebelum kita melakukan koreksi. Karena kalau kita langsung koreksi tanpa koneksi biasanya tidak efektif. Karenanya kita lakukan pendekatan secara dialogis. Kita tanya, "Nak, yang menarik apa sih, Nak? Kenapa sih, Nak?" Dan kita harus menyadari ini anak-anak memang ya sudah ada di dalam dirinya potensi untuk apa? Untuk berhasrat tadi gitu loh. Dia punya ketertarikan dengan lawan jenis. Ya, dan karena itu makanya penting bagi kita untuk bisa mengarahkan ya hal-hal tersebut kepada kebaikan, tidak kepada yang haram. Nah, Allah alam bisawab. Ya, nama Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat yang diberikan Ustaz. Barakallahu fikum. Tadi adalah satu-satunya pertanyaan kita di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk ilmu dan waktu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dan semoga di kesempatan yang akan datang Ustaz bisa kembali membersamai kita semua. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik, Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, kaum muslimin, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta dimanapun Sobat Muslim berada. Demikian telah kita simak kembali program acara Khazanah Islam di pagi hari ini, di mana dalam program ini kita kembali mengikuti kajian spesial parenting Islami bersama Ustaduna Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Melanjutkan kembali pembahasan dari buku As'ilah wa Ajwibah li Sigori La Yastagni Anhul Kibaru, karya Syekh Salim Sa'ad At-Tawil, Hafizullah Ta'ala. Dari pembahasan pada kesempatan pagi hari ini seputar ihsan di pertemuan ke-31. Insya Allah pembahasan-pembahasan berikutnya masih akan berlanjut di pertemuan mendatang yang bisa Sobat Muslim ikuti di setiap hari atau di setiap pekannya pada hari Sabtu mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam program Khazanah Islam. Ya, demikian Sobat Muslim, terima kasih atas kebersamaannya dan semoga tadi jawaban dari Ustaduna beserta nasihat yang telah disampaikan menjadi penjelas dari pertanyaan antum dan semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita tutup dan akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.